my oppa. Di part terakhir, kita pun diperlihatkan dengan kedatangannya Loki ke dunia manusia serta tindakan jalannya Loki terhadap Mizuki. Dan di part kali ini, kita pun diperlihatkan dengan Mizuki yang kebingungan. Karena meskipun kemarin Loki ini mengetahui tentang perubahan tubuhnya, tapi ternyata sampai sekarang gak ada satu orang pun yang mengetahui tentang perubahan tubuhnya itu. Sehingga membuat Mizuki pun berpikir, apakah jangan-jangan sebenarnya Loki ini merupakan orang baik? Yang padahal Maya yang tanpa Mizuki ketahui bahwa orang yang telah membuat ini berubah menjadi seorang cewek adalah si Loki. Dan karena sebentar lagi mereka pun ya akan melakukan wisata. Nah, sebagai perwakilan kelas, Mizuki dan juga Fujiwara lah yang akan menyusun rencana wisatanya. Tapi ketika Mizuki ini lagi ngobrol dengan si Fujiwara, Mizuki pun mata sengaja menendang tasnya si Fujiwara, yang membuatnya isi dari tasnya Fujiwara pun kelihatan semua. Tapi dari semua itu, Mizuki pun melihat sebuah komik superhero, yang pada awalnya Mizuki pun mengira komik superhero itu milik adiknya si Fujiwara. Tetapi nyatanya komik itu merupakan miliknya si Fujiwara. Lalu setelah itu pun Fujiwara ini menceritakan tentang masa kecilnya, yang dimana dulu ketika dia ini masih kecil, Fujiwara ini mirip banget kayak anak cowok. Mau dari penampilan, sikap, ataupun yang kesukaannya Fujiwara mirip banget seperti anak cowok pada umumnya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, Fujiwara juga mulai berubah. Tapi ya meskipun penampilannya ini berubah, tetapi kesukaannya terhadap superhero ini gak pernah berubah. Dan meskipun masa kecilnya Fujiwara ini di luar prediksinya si Mizuki, tapi meskipun begitu, Mizuki juga seneng banget karena mengetahui satu hal lagi tentang orang yang dia suka. Tapi sementara mereka berdua ini lagi menyusun rencana untuk wisata, namun sementara itu pun di tempat lain, Loki ini justru malah menyusun rencana jahatnya nanti. Dan ketika malam harinya, Mizuki dan juga Takeru ini lagi ngecek persiapan untuk wisata nanti. Tapi ya semenjak Mizuki ini berubah menjadi seorang cewek, tubuhnya Mizuki juga udah semakin berkembang. Bahkan ya itu juga disadari oleh si Takeru. Dan ketika hari dimana mereka pun akan melakukan wisata pun tiba, saat dalam perjalanan, Fujiwara pun pada awalnya menanyakan kepada si Mizuki tentang bagaimana awal mula pertemanannya si Mizuki dan juga Takeru, karena mereka berdua ini terlihat begitu sangat-sangat akrab banget. Dan setelah itu pun Mizuki pun menceritakan bahwa ketika mereka ini masih kecil, Takeru ini tuh ya punya tubuh yang sangat-sangat pendek banget, bahkan lebih pendek daripada si Mizuki. Tapi Takeru ini suka banget yang namanya gelut. Bahkannya pada saat itu, pada awalnya Mizuki pun ketakutan terhadap si Takeru. Dan saat Mizuki ini kecil, Mizuki ini sering banget membawa boneka pemberian almarhum ibunya kemana-mana. Tapi ya karena hal itu juga malah membuat Mizuki pun ya sering banget dikira sebagai cewek. Tapi yang paling parahnya adalah ketika yang mereka pun menghancurkan boneka pemberian ibunya si Mizuki dan juga bahkan membuangnya, yang membuat Mizuki pun tak bisa berkata-kata dan hanya menangis saja. Dan beberapa hari pun setelah kejadian itu, tiba-tiba saja muncul si Takeru di hadapannya si Mizuki, yang dimana Takeru ini memberikan boneka yang dicari-cari sama si Mizuki. Dan bahkan Takeru juga memperbaiki bonekanya itu, yang dimana hal itu juga membuat awal mula dari pertemanan mereka berdua. Dan meskipun kejadian itu udah lama banget terjadi, tapi bahkan sampai sekarang Takeru pun masih tetap menjadi seseorang yang dikagumi oleh si Mizuki. Dan singkatnya, ketika mereka pun sampai ke tempat wisata itu, tanpa diduga ternyata Mizuki, Fujiwara, Takeru, dan juga Loki ini malah satu kelompok. Tapi mengabaikan hal itu dulu, karena ini bisa menjadi kesempatan emasnya Mizuki agar bisa lebih dekat dengan si Fujiwara. Tapi meskipun Mizuki ini udah mencoba berbagai cara, tetapi pada akhirnya Fujiwara pun hanya memandangi si Takeru saja, yang membuat Mizuki pun merasa sangat-sangat sedih banget. Tetapi ya pada saat itu tiba-tiba saja mereka pun malah bertemu dengan sebuah babi hutan, yang membuat mereka semua pun lari ketakutan. Tetapi ya sebenarnya ya itu bukanlah sebuah babi hutan, melainkan itu adalah si Manuk yang menyamar jadi babi hutan atas rencananya si Loki. Dan ketika Takeru dan juga Mizuki lagi dikejar-kejar sama si Manuk yang nyamar jadi babi hutan, Takeru pun yang masih sempat-sempatnya tuh malah mukul si Manuk dulu, yang membuat si Manuk pun merasa kesel banget dan pada akhirnya nyeruduk si Takeru bahkan sampai jatuh ke jurang. Dan karena Mizuki ini memegang si Takeru, jadinya Mizuki pun malah ikutan jatuh juga. Namun beruntungnya Mizuki pun jatuh ke sungai
yang membuat Mijuki pun gak kenapa-kenapa. Cuman ya berbanding balik dengan si Takeru. Yang karena hal itu juga membuat Takeru pun penuh dengan luka-luka, yang membuat Takeru pun gak bisa bergerak kemana-mana dan cuma bisa menunggu bantuan datang. Dan ya karena Mijuki pun jatuh ke sungai, yang membuat bajunya Mijuki pun ya basah semua. Jadinya Mijuki pun melepaskan semua pakaiannya dengan niatan untuk mengeringkannya. Tapi tentu saja hal itu pun membuat Takeru ini begitu sangat-sangat terkejut banget. Karena ya meskipun mereka ini udah temenan lama banget, sekarang kan Mijuki ini udah berubah menjadi seorang cewek. Dan tentu saja Takeru pun yang mana mungkin membiarkan si Mijuki tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Sehingga pada dirinya Takeru pun memberikan jaketnya kepada si Mijuki. Dan setelah itu pun sekarang Mijuki pun lagi mencoba untuk mengobati luka-lukanya si Takeru. Tapi tentu saja kita semua pun masih mengingat dengan perkataannya Takeru di part pertama, di mana Takeru pun mengatakan mau secantik apapun, mau sepeminim apapun si Mijuki, tapi Takeru gak akan pernah jatuh cinta sama si Mijuki. Tapi nyatanya sekarang Takeru pun malah merasa deg-degan ketika bersama dengan Mijuki, dan bahkan merasa grogi ketika bersentuhan dengan si Mijuki. Dan yang paling parahnya, Takeru juga merasa tegang ketika melihat si Mijuki. Dan ketika Takeru pun mencoba untuk berdiri, tapi ya Takeru pun tidak bisa karena lukanya terlalu parah. Sehingga padrinya Takeru pun malah menimpa si Mijuki. Dan dengan semua alasan tadi, ditambah lagi ketika melihat wajahnya si Mijuki, Takeru pun mulai berpikir, apakah jangan-jangan sebenarnya dia ini telah jatuh cinta kepada si Mijuki. Tapi tiba-tiba saja Mijuki pun malah menangis, yang membuat Takeru pun kebingungan. Yang ternyata alasan kenapa Mijuki ini menangis adalah karena sebenarnya Fujiwara ini udah punya seseorang yang dia suka, dan orang itu adalah si Takeru. Dan ketika Takeru pun mengetahui bahwa ternyata alasan itu yang membuat Mijuki ini menangis, Takeru pun pada awalnya tersenyum. Dan tiba-tiba saja, What the fuck? ya, tiba-tiba saja Takeru ini mencium si Mijuki. Waduh, diserang lagi batuk nih saya. Yang tentu saja hal itu pun membuat Mijuki ini kaget banget dan langsung menghajar si Takeru pada saat itu juga. Karena ya ketika Mijuki ini lagi sedih-sedihnya karena orang yang disuka ini malah menyukai si Takeru, tapi Takeru ini malah bercanda dengan menciumnya. Tapi ya Takeru pun mengatakan bahwa dia ini tidak bercanda karena dia beneran menyukai si Mijuki. Bakal diserang lagi batuk saya. Tapi ketika Takeru pun mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja mereka pun ditemukan oleh si Loki. Dan singkatnya, ketika bantuan pun tiba dan mereka pun ya udah dievakuasi. Tapi ya gara-gara kejadian tadi membuat hubungan mereka pun menjadi sangat-sangat canggung. Dan singkatnya ya setelah kejadian itu pun Takeru juga agak mengerti alasan kenapa dia ini malah mencium si Mijuki. Namun sementara itu juga di tempat lain, Mijuki juga sama-sama gak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Takeru ini menciumnya, dan juga kenapa Takeru ini mengatakan kalau dia ini menyukainya. Tapi ya Mijuki pun malah merasa kesal banget ketika memikirkannya lagi. Lagiannya kok bisa-bisanya si Takeru ini malah menciumnya. Tapi ya ketika Mijuki pun merasa kesal, tiba-tiba aja nih bocah udah nongol di sampingnya. Nah, Loki pun lalu mengatakan, mau dilihat dari manapun juga, Mijuki itu yang merupakan seorang cewek, 100% merupakan seorang cewek. Jadinya ya mungkin suatu hari nanti Mijuki pun ya akan menikah dan lalu akan punya anak. Tapi tentu saja Mijuki pun gak mau hal itu pun terjadi karena Mijuki masih ingin menjadi seorang cowok lagi. Dan beberapa hari pun setelah kejadian itu, nampaknya hubungan Takeru dan juga Mijuki ini masih terasa sangat-sangat canggung banget, yang bakal membuat Fujiwara pun khawatir dengan hubungan mereka berdua. Dan Loki pun ya ketika mendengar Fujiwara yang khawatir dengan si Takeru dan juga Mijuki, Loki punya suatu rencana. Yang dimana ketika pulang sekolah pun tiba-tiba saja Mijuki ini mendapatkan sebuah surat cinta yang menyuruh Mijuki untuk datang ke sebuah kuil. Ya, Mijuki pun hanya berharap kalau ini bukanlah sebuah lelucon ataupun ya bukan seorang cowok lagi yang akan menembaknya. Tapi sesamanya Mijuki ke kuil itu, Mijuki pun ya malah dibuat kebingungan karena dia pun malah bertemu dengan si Takeru, yang membuat Mijuki pun pada awalnya mengira kalau surat cinta ini berasal dari si Takeru. Tapi ternyata Takeru juga sama-sama kebingungan kenapa bisa Mijuki ini ada di sini. Tapi meskipun begitu, Mijuki pun yang merasa bahwa ini merupakan kesempatan emas untuk menanyakan kepada si Takeru apakah Takeru menganggap dirinya sebagai seorang cewek.
Tapi sebelum Mijuki ini menanyakan hal tersebut, tiba-tiba saja muncullah seseorang yang yang berpakaian ninja. Yang mau dilihat dari manapun juga, itu adalah si Fujiwara. Tapi dia pun ya malah memperkenalkan dirinya dengan nama Yume. Tapi tentu saja, Mijuki dan juga Takeru ini mengetahui kalau itu adalah si Fujiwara. Yang dimana Fujiwara pun ketika menyadari bahwa penyamarannya ini diketahui, Fujiwara pun langsung kabur dan hanya berharap pertemanan mereka berdua ini bisa kembali lagi. Dan kembali lagi kepada si Mijuki dan juga Takeru. Mijuki pun hanya mengatakan satu hal, kalau dia ini menyukai si Fujiwara dan akan selalu menyukai si Fujiwara dan menganggap si Takeru sebagai sahabat satu-satunya. Oleh sebab itu juga, Mijuki pun akan melupakan tentang kejadian kemarin karena Mijuki pun ingin kembali lagi menjadi seorang cowok lagi. Dan Takeru pun ketika mendengar perkataannya Mijuki itu pun, pada awalnya Takeru pun tidak bisa berkata-kata. Tapi pada dirinya Takeru pun mengatakan, baiklah, tak peduli, Mijuki ini mau berubah menjadi seorang cewek kah, mau berubah menjadi seorang cowok lagi kah, ataupun keputusan apapun yang diambil sama si Mijuki, Takeru akan selalu mempercayai si Mijuki. Yang dimana perkataannya Takeru itu pun tak disangka malah membuat Mijuki pun tersipu malu. Dan beberapa hari pun setelah kejadian itu, Takeru pun yang udah melupakan tentang perasaannya kepada si Mijuki. Tapi sekarang justru malah si Mijuki lah yang malah memiliki perasaan kepada si Takeru. Karena setiap kali Mijuki pun melihat si Takeru, Mijuki pun merasa deg-degan ataupun merasa grogi ketika bersentuhan dengan si Takeru. Tapi karena Mijuki pun malah ngelamun terus, pada dirinya Mijuki pun malah kena headshot. Sehingga karena itu, Mijuki pun dibawa ke UKS sama si Takeru. Dan Mijuki pun ya sama di UKS itu, Mijuki pun yang berpikir kalau dia ini butuh seseorang untuk diajak berkonsultasi yang bisa memberinya solusi selain si Takeru sendiri. Sehingga pada dirinya, Mijuki pun memberanikan dirinya untuk mengetahui kalau dia ini telah berubah menjadi seorang cewek kepada guru UKS itu. Ya tentu saja, guru UKS itu pada awalnya gak mempercayai perkataannya si Mijuki. Ya meskipun penampilannya Mijuki ini imut dan juga cantik, tapi dia pun mengingat pasti kalau Mijuki ini merupakan seorang cowok. Dan untuk menunjukkan buktinya, pada dirinya Mijuki pun menunjukkan tubuhnya kepada guru UKS itu. Yang setelah Mijuki pun menunjukkan tubuhnya, barulah guru UKS itu percaya. Dan lalu setelah itu pun Mijuki ini menanyakan kepada guru UKS itu solusi apa yang bisa dia berikan agar Mijuki ini bisa berubah lagi menjadi seorang cowok. Dan solusi yang diberikan sama guru UKS itu adalah untuk terima takdir aja. Ya lagian kata guru UKS itu, dia juga agak mengetahui kenapa bisa Mijuki ini tiba-tiba saja berubah menjadi seorang cewek. Tapi dia pun berpikir mungkin ini merupakan sebuah takdir, jadinya Mijuki pun hanya perlu menerimanya saja. Dan malahannya guru UKS itu malah memberikan solusi tentang hal yang lain. Dia pun mengatakan tubuhnya Mijuki ini ya tentu saja bakalan berkembang. Jadinya karena hal itu juga, Mijuki pun ya butuh yang namanya pakaian dalam cewek agar gunungnya Mijuki pun ya gak merasa kesakitan saat berkembang. Dan sebagai contoh, guru UKS itu menunjukkan pakaian dalamnya kepada si Mijuki yang seketika langsung membuat mukanya Mijuki pun merah merona. Dan sesamanya Mijuki ke asrama, Mijuki ini yang merasa kalau dirinya ini masih merupakan seorang cowok. Jadinya ya Mijuki pun berpikir kalau dia ini menggunakan pakaian dalam, hal itu pun malah membuat Mijuki ini seolah-olah kayak orang mesum. Lagian ya Mijuki juga berpikir mana mungkin ada seorang cowok yang menggunakan pakaian dalam cewek. Tapi ketika Mijuki pun membuka kamarnya, Mijuki pun seketika sangat-sangat shock banget ketika melihat seorang cowok yang menggunakan pakaian dalam cewek. Dan siapakah orang itu? Kenapa bisa dia ini ada di kamarnya si Mijuki? Dan kita pun akan mengetahui di part selanjutnya. Ya, terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Waduh, video yang enter kemarin kena dolar kuning anjir. Udah capek-capek mengedit, ternyata malah kena dolar kuning. Saking seringnya saya ini kena dolar kuning. Bahkan ya sampai sekarang saya ini gak pernah mendapatkan penghasilan sama sekali dari YouTube. Ya mungkinnya kalian ngira gitu kan, saya ini mendapatkan pendapatan dari YouTube. Tapi faktanya enggak coy. Dan jadinya sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Saya Oka Manopa, terima kasih, sayonara, dan juga